Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Buka Handi dengan saya, maksudnya ya. Hari ini kita mau menanam rumput yang biasa digunakan untuk taman ataupun untuk di pemakaman. Dan dari beberapa jenis rumput dan tanaman yang biasa digunakan atau ditanam di pemakaman adalah salah satunya ada ini puring ya, biasa juga ditanam di pemakaman. Banyak, ada tanaman Kamboja, ada tanaman pohon jarak, terus ada bromelia. Yang paling umum sih ditanam di pemakaman itu untuk pohon peneduhnya atau tanaman perdunya itu pohon Kamboja Bali. Padahal si tanaman ini nggak hanya tumbuh di Bali, di Indonesia juga tersebar di beberapa lokasi. Tapi karena mungkin kebanyakan orang Bali menanam tanaman Kamboja dan istilahnya si Kamboja ini bisa menyerap bau yang dihasilkan dari dalam bahasa kasarnya tuh bangkai-bangkai seperti itu. Dan makanya si Kamboja ini cocok sekali ditanam di pemakaman. Kalaupun ditanam di pekarangan rumah juga nggak ada masalah. Cuman karena kesannya sering ditanam di kuburan, jadi kesannya angker. Padahal itu punya nilai estetika ya. Seperti di Bali, teman-teman bisa lihat rumah-rumah di orang Bali itu hampir rata-rata menanam tanaman Kamboja, kemudian tanaman-tanaman semak lainnya, dan yang pasti tidak mengurangi keindahannya karena mereka sering merawatnya. Dan si ini pun di pemakaman ini pun banyak tanaman peneduh lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini pemakaman di atas bukit ya. Kebetulan ini mertua saya yang sudah almarhum sekitar tahun 2004 ya. Nah, meninggal 2004. Dan hari ini kita mau merawat atau mempercantiknya dengan tanaman hinkip. Nanti teman-teman lihat sendiri. Kemudian yang kedua ada rumput gajah mini. Nah, si gajah mini ini selain perawatannya juga tidak ribet dan si hasilnya juga biasanya kalau misalkan sudah ditanam itu bagus sekali, teman-teman. Jadi bisa menghalangi rumput liar begitu. Dan kalau misalkan sudah ditanam tidak terlalu memerlukan pupuk-pupuk kimia. Jadi secara alami pun si rumput gajah ini bisa beradaptasi, mau ditanam di dataran rendah atau di dataran tinggi juga bisa. Begitu. Nah, nanti kita lihat prosesnya seperti apa menanamnya. Kebetulan saya ada bersama keluarga ke sini untuk menanam si rumput yang tadi saya sebutkan. Kalau yang lainnya sih ini kuburan-kuburan yang lainnya dia sudah di tembok. Dan posisinya ini di perbukitan, nanti saya tunjukkan ya. Banyak pohon-pohon yang tumbuh secara alami dan itu tidak perlu dipupuk karena secara alaminya pun mereka sudah terpenuhi sesuai makanan yang mereka butuhkan. Karena kalau di alam liar ini kebutuhan pupuknya pun sudah sudah ada lah, dari daun-daun lapuk, tanaman-tanaman yang sudah mati. Nih, kalau di tempat wisata itu namanya pohon karet kebo, itu harganya mahal, teman-teman. Untuk bibitnya aja sekitar 60 cm harganya sekitar 150.000 yang dulu ya, 150.000 tuh. Tanaman karet kebo itu bisa digunakan untuk obat herbal juga. Tapi di sini teman-teman bisa lihat setinggi itu pohonnya, gede banget. Dan ada beberapa jenis, ini kebetulan yang daunnya merah, ada yang parigata juga. Nah, kalau dirawat di rumah, waduh, itu memerlukan banyak perawatan lah istilahnya begitu ya. Pupuk, vitamin, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan tumbuh liar di alam bebas seperti ini, mereka bisa mandiri tanpa harus dirawat manusia pun mereka bisa beradaptasi. Karena yaitu tadi, kebutuhan tanahnya yang bagus, terus kemudian pupuk alaminya pun ada, sudah tersedia. Jadi nggak ribet. Kitanya aja yang jadi ribet.
perlu perawatan dan lain-lain. Nah, ini untuk pembersihannya. Tuh. Ini pohon jarak biasanya kalau zaman Jepang dulu ini dibikin apa? Biasanya dulu bahan bakar, minyak ya, buahnya, terus daunnya dipakai juga. Ini pohon jarak kayak gini. Nggak tahu istilah Indonesianya atau nama Indonesianya apa. Pohon jarak. Nuh, lihat subur banget ini teman-teman ya. Apa ciri tanah yang subur nih? Gembur seperti ini, mau merah, mau warnanya hitam. Kalau misalkan mikrobanya tidak terganggu, mikroorganismenya tidak terganggu, dia akan menjadi tempat yang baik untuk berbagai jenis tanaman. Dan kebetulan ini warnanya agak memerah. Buktinya apa kalau misalkan si tanah ini subur? Teman-teman, kalau misalkan ada plastik atau kantong plastik di rumah, masukkan aja ke si tanah ini, si tanah subur ini ke dalam plastik. Mereka dalam beberapa menit akan mengeluarkan ini apa namanya, uap ya. Nah, itu tandanya si tanah itu subur. Begitu. Nih, di kampung mah mau tanah sebanyak apapun banyak, apalagi kalau misalkan di bawah-bawah pohon besar seperti misalkan itu apa namanya, pohon bambu. Terus banyak banget teman-teman di sini tuh. Tanaman tidak perlu dikasih pupuk juga subur dengan sendirinya. Kita tanam, mana tanamannya? Sini. Tuh, ini tanaman hias yang kita bawa sengaja dari rumah untuk ditanam nanti di pinggir-pinggirnya teman-teman. Ini jenisnya namanya Hinkip Parigata ya. Teman-teman bisa beli secara online ataupun bisa datang di kawasan agrowisata Cihideng kalau di Bandung. Itu menjadi pusat berbagai jenis tanaman ya. Ini Hinkip bagus banget, bisa ditanam di pinggiran pemakaman seperti ini ataupun bisa ditanam di dalam pot atau di pinggir-pinggir halaman rumah. Dan ini untuk si Hinkip ini, dia posisinya kalau misalkan tumbuh itu melebar dulu daripada tinggi. Ini bagus ya. Nah, ini bisa ditempatkan seperti ini. Tuh. Dan yang kedua, ini nih. Rumput gajah mini. Nanti kita pecah dan dikasih tutorialnya nanti. Tuh. Ini dalam satu ikat seperti ini harganya lumayan ya. Ada yang 7.000, 8.000. Terus ada satu lagi selain gajah mini ini, ada tanaman rumput gajah, bukan gajah, rumput Jepang. Rumput Jepang tuh. Nah, ini kan di bulan apa sekarang? Februari ya, pertengahan bulan Februari 2023 kita tanam. Nanti biasanya kalau umumnya sebelum lebaran atau setelah lebaran, anak-anak pasti keluarganya akan datang lagi ke makam, dan kita lihat nanti perkembangan dari si tanaman-tanaman yang akan kita tanam nanti. Bukan nanti, sekarang gitu. Nah, ini bromelia. Tuh. Ya, ini Hinkip Parigata. Kita bawa sekitar 8 nih. 8 pohon. Kita tanam seperti ini. Cukup dikasih lubang terus ditancapkan saja sudah cukup. Tapi untuk pembibitan, si petani ini yang menjual tanaman ini menggunakan gabah mentah. Kenapa menggunakan gabah mentah? Karena untuk pembibitan itu biasanya banyak hamanya. Hama yang menyerang si tanaman yang suka memotong atau penggerek daun lah istilahnya ya. Ada siput, ada lalat, bukan lalat, ulat. Jadi menggunakan sekam ini alasannya untuk menghindari hama siput, karena si siput juga takut atau ya sama si gabah ini karena si ujungnya runcing-runcing. Keserak, bahasa Sundanya mau keserak gitu tuh. Ditanamnya seperti itu. Iya, yang tanaman naon pohon doyak disebutkan tuh teh. Eta. Ini neneng. Neneng usia berapa sekarang teh?
9 tahun. 7 tahun. Nah, 7 tahun kelas TK. kelas 0 besar. 0 besar, 0 gendut. Nah, kita tanam rumput gajah mininya. Nggak ribet teman-temannya untuk menanam si rumput ini. Ditanamnya seperti ini teman-teman. Ya kalau misalkan ukuran makam lah ya 2,5 meternya hanya 2,5 meter ya. Kalau misalkan 2,5 meter cukup 3 ikat juga cukup. Kalau pengen full. Kalau pengen cepet ya full, 20. nggak dipecah. 20. Kalau misalkan mau langsung full ya nggak dipecah seperti ini, jadi langsung aja kotak-kotak. Dan kalau misalkan ditanam jadi musim hujan tidak perlu memberi pupuk karena si air hujan itu sendiri sudah mengandung nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau misalkan di musim kemarau ya harus dikasih pupuk nitrea atau urea. Gunung seberang itu. Bukit-bukit tuh teman-teman ya, indah banget, bagus banget. Tuh bukitnya ada kabutnya. Dan yang pasti mah sejuk ya. Tuh tanaman lain atau tanaman khas pemakaman tuh ada lagi. Beringin ya, saya lupa menyebutkan tadi. Ada beringin tuh. Beringin, karet kebo, pohon waru. Dan kalau misalkan sudah ke tempat wisata, tanaman-tanaman ini jadi mahal. Padahal di sini mah tumbuh liar dan subur tanpa diserang hama. Coba teman-teman bisa tebak nggak? Kenapa mereka tidak diserang hama dan nggak perlu disemprot macam-macam? Coba tebak. Kamu bisa nebak? Karena memiliki predator secara alami. Nah, ini betul. Ini. Jadi secara alaminya pun si hama itu punya musuhnya tersendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan kenapa di perkampungan menanam cabai, menanam timun, menanam tomat tidak terserang hama? Karena nenek moyang kita juga menanam tanaman yang lain seperti bunga-bunga dan itu mengundang predator lainnya teman-teman ya. Mengundang predator lain yang memangsa si hama-hama itu sendiri. Begitu. Tanpa disemprot pestisida, bahan-bahan kimia yang lain pun si bunga itu yang putih itu dia ada predatornya atau ada hewan yang sering hinggap di situ kemudian memangsa seperti kutu kebul dan lain-lain. Karena ekosistemnya terjaga. Nah, betul. Jadi ekosistemnya terjaga dengan sendirinya. Coba kalau misalkan si burung tidak ditangkepin, burung-burung yang suka memakan ulat dan lain-lain. Dengan sendirinya si ulat yang menyerang hama tanaman kita pun nggak akan datang. Bukan akan datang, dia ada cuman tidak sebanyak kalau misalkan predator lainnya ditangkap sama manusia. Nah itu dia teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Saya Rijal Maulana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.